Teman-teman, terima kasih datang. Tepuk tangan meriah untuk Felix Nesi. Silakan ambil tempat. Perkenalkan, saya Asra, malam ini yang akan jadi moderator. Moderator dadakan. Gimana perjalanan? Seru ya. Karena emang kalau ke daerah sini di jam segini memang akan banyak mengalami hambatan. Karena orang pulangnya emang ke sini semua, kebanyakan. Ke sini, ke Depok lewat sini, Cinere lewat sini. Jadi terima kasih udah meluangkan waktu dan bermacet-macet ria ke sini. Selamat juga atas bukunya yang terbaru, kumpulan cerpen Kapten Hanya Ingin Kedili. Dan juga yang diterbitkan September 2022, Kode Etik Laki-Laki Pemalu, yang ternyata adalah tulisannya Felix Nesi juga. Saya juga baru tahu, jadi ceritanya pas saya tawarkan, jadi berapa minggu lalu Felix sini sama istri sama anaknya sama temannya. Terus saya, wah ternyata udah pulang dari Iowa itu. Ya udah saya langsung todong aja di tempat ya, todong tempat. Karena kalau todong di tempat nggak bakal mungkin nolak, bener gak? Kalau ya udah buat acara di sini, oh pas bulan emang ada buku barunya, dia bilang cerita. Jadi saya langsung hubungin TC sama Mbak Ocin, oke, langsung oke, dan Felix oke. Terus dia bilang berapa hari kemudian, sekalian aja launching buku satu lagi. Saya bilang yang buku yang mana? Terus ternyata yang Kode Etik Laki-Laki Pemalu. Oh itu nulisnya Felix juga. Kode Etik Laki-Laki Simpanan. Maaf, itu lagunya Efek Rumah Kaca, kebiasaan. Laki-laki Pemalu. Laki-laki Simpanan ternyata adalah juga tulisan dari Felix Nesi. Ada yang tahu nggak bahwa buku ini sebenarnya nulis Felix? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Ternyata tulisannya beliau juga. Gue mau nanya dulu nih sebelum nanya yang lain, kenapa lo harus tulis dengan nama berbeda? Cek satu. Selamat malam semua. Terima kasih sudah menunggu. Saya kaget juga ya, ternyata macet sekali dan bisa menghabiskan waktu 2,5 jam, 3 jam di jalan ya. Welcome to Jakarta. Surprise ya. Saya kan dari kampung ya, 5 menit sebelum acara baru berangkat gitu. Jadi sudah 2 jam padahal keluar rumah. 2,5. Oh iya, tentang kenapa pakai nama yang berbeda? Ini sebenarnya rahasia, Mas. Apa takut gak laku? Sebenarnya rahasia, Mas. Kemarin saya nggak bilang jangan kasih tahu orang ya. Oh, jangan kasih tahu orang. Iya, tadi saya juga lupa kode. Oh, maaf, salah mengerti nih. Jadi ya apa namanya? Saya waktu itu bukan mengarang, kalau dalam buku ini antara kita saja ya. Saya bukan mengarang cerita, saya pikir ya. Tapi waktu itu memang yang ide itu muncul, yang muncul itu malah tokoh. Bukan ide cerita, tapi ide tokoh. Kehidupan satu orang. Si penyair ini? Penyair. Oh, waktu sebelumnya saya buat buku kumpulan cerpen Usaha Membunuh Sepi. Itu ada satu cerpen, ada satu penyair, saya lupa ya ceritanya seperti apa, tapi ada tokoh penyair. Terus sesudah cerita itu saya kayak, wah menarik ini tokoh penyair yang di cerpen ini, salah satu cerpen. Jadi tokoh itu yang saya bikinkan kehidupannya. Jadi makin lama kehidupannya itu ceritanya makin banyak, kehidupannya makin, cerita-ceritanya mulai semakin banyak, lalu karena dia semakin banyak itu, tiba-tiba saat dikumpulkan itu saat dikumpulkan itu kayak tanggung. Jadi novel bukan, karena itu tentang satu orang. Yeah. Tapi cerpen, tapi tentang satu orang tokoh yang sama. Akhirnya dan saya bikin tokoh itu karena saat itu saya juga sedang belajar menulis. Jadi saya belajar bahwa saat kita membuat karakter itu ada baiknya kita tidak membuat. Saya tidak tahu ya waktu itu saya baca di mana atau dengar. Selamat datang Ibu, selamat datang Bapak, silakan. Halo. Tidak apa-apa, silakan. Jadi saya lupa saya belajar di mana ya cara membuat karakter, bahwa yang kita ciptakan itu tokoh, manusia utuh ya. Jadi bukan hanya
seorang yang pemalu, tapi memang yang diciptakan itu satu manusia. Jadi walaupun tidak dituliskan di dalam cerita, kita sebagai penulis harus tahu tinggi badannya berapa, tai lalatnya di mana. Walaupun itu saat kita menuliskan sebagai cerpen tidak dibutuhkan informasi itu. Tapi kita harus tahu dia seperti apa, rambutnya keriting atau tidak. Akhirnya saya buat, dan akhirnya cerita-cerita itu jadi tanggung. Mau dijadikan novel, ini cerpen. Mau jadi, akhirnya saya kumpulkan dan ya sudah, anggap saja dia yang menulis. Saya kayak begitu. Dan karena saya juga berpikir anggap saja dia yang menulis, lama-lama saya kayak malu mau mengakui bahwa itu adalah tulisan Felix. Saya beberapa kali mencoba untuk menulis saat mau menerbitkan, karena buku ini awalnya diterbitkan saya terbitkan sendiri, self publishing bagi orang. Oleh Buku Vanu ya, versi pertama 2019. Iya. Jadi waktu itu juga saya karena saya mau menerbitkan sendiri, dan kalau mau menerbitkan sendiri kan berarti pakai duit sendiri. Kalau pakai duit sendiri kayak harus jualan dong. Tapi waktu itu kayak kalau tidak pakai nama saya, karena saya juga pas di DKJ kan, saya kayak kalau pakai nama yang sama sekali baru, siapa temannya dia yang mau beli? Kalau pakai nama Felix kan saya punya teman, Felix punya teman. Felix punya teman, minimal orang tidak suka teman-teman Felix, mungkin kasihan ya. Tapi biografi di bukunya sih temennya banyak sepertinya nih, udah beberapa kali kuliah dapat beasiswa di Rusia. Iya, orangnya keren sekali. Jadi orangnya memang keren, narsis, bodoh, dan cukup beruntung ya kalau di bukunya orang si Robertus Aldo Nisauf ini. Gimana beruntung. Biasanya kan kamu bilang bodoh, tapi menurut saya dia orang beruntung karena beruntung dan agak beruntung di akhir, beruntung dalam hal percintaan, tapi akhirnya nggak beruntung juga gitu. Iya, saya pikir dia terlalu percaya diri, dan mau percaya diri dan suka. Itu aja sih dan memang karakternya juga waktu itu ada banyak kasus ya, tahun-tahun 2014 2015, makanya kayak kasus-kasus di dunia kepenulisan itu kayak saya coba-coba saja buat jadi cerpen, tapi karakternya akhirnya jadi punyanya dia. Dan ketika saya terbitkan, saya mau pakai nama saya juga, saya sudah itu dulu ada yang mau minta terbitkan sebelum margin kiri. Terus agak berat juga karena tidak pakai nama saya. Saya kayak awalnya saya bilang iya, terus mau diterbitkan saya kayak jangan deh. Saya kayak tidak sampai hati begitu. Kayak itu ceritanya dia, kenapa saya tulis nama saya di situ. Okay. Terus akhirnya akhirnya margin kiri yang terbit. Jadi buat teman-teman yang belum baca buku ini, juga dituliskan oleh Felix Nesi. Ditulisnya sih ini kumpulan cerpen, cuma lebih seperti bisa dibuat juga sebagai memoir sebenarnya. Kita di kios ada bagian biografi memoir, bisa ditaruh di situ karena pas setelah saya baca sampai habis, ceritanya cukup meyakinkan dan biografinya cukup meyakinkan. Nih saya baca sedikit. Robertus lahir di Timur Barat, NTT, sempat kuliah di beberapa universitas di Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta, tapi tidak tamat. Pada 2021-2007 mendapatkan beasiswa seni budaya dari Russian Institute of Arts. Keren sekali, menetap di Moskow, Rusia. Pada 2012 bla bla bla. Pokoknya ini cukup keren dan dia udah menuliskan buku antara lain Moscow Amin War, The Man Who Broke His Bones, Catch Me Asshole, dan Kamus Lengkap Bahasa Dawan Rusia. Saya tadi sore pas baca di luar, lagi ingin sepoi-sepoi mau hujan di sini. Saya harus meyakinkan dulu, saya mau memastikan kalau ini memang bukan kisah nyata. Saya sempat Google tadi buku yang menurut saya yang udah pasti bohong nih, yaitu Catch Me Asshole. Memang nggak ada ternyata. Adanya keluarnya ya Robertus Aldo Nisauf. Jadi terjawab ya. Mudah-mudahan silakan dicari juga buku ini, baca nanti. Jadi sekalian peluncuran buku cerita-cerita dari Timor karena ini juga sebenarnya berlatar belakangkan orang Timor juga ya, settingnya Timor Barat, bukan Timor Leste ya. Jadi terima kasih buat Felix, setelah saya jadi tahu perbedaannya Timor Barat dan Timor. Dan bukan Timur ya, tapi Timor. Maafkan saya dan orang-orang lain yang tidak banyak pengetahuan. Jadi terima kasih buat Felix dengan bukunya Orang-orang Oleh Timur juga.
Terus baru Januari berapa 2 minggu lalu ya rilis terbit Kapten Hanya Ingin Kedili. Sebenarnya ada 11 cerita di di buku kumpulan cerpen Kapten Hanya Ingin Kedili ini. Dan beberapa sudah diterbitkan di berbagai tempat seperti di Tempo, di koran Jawa ya, Jawa Post. Dan kalau saya lihat tentang waktunya dari 2018 sampai 2022, boleh mungkin pertanyaan pertama dulu, bagaimana Felix memilah cerita apa aja yang pantas dijadikan sebuah buku kumpulan cerpen? Dari sebagian banyak, apakah emang ini cuma hanya ini doang pilihannya atau ada banyak lagi yang tidak masuk seleksi? Memang untuk jadikan buku ini saya tidak lihat satu tema tertentu untuk bikin jadi buku. Saya lebih ke ini karena juga satu proses saya untuk belajar menulis ya. Jadi ada banyak tulisan yang saya pikir bisa selesai saya kerjakan, bisa selesai saya tulis ulang. Dan saya juga karena kepengen kayak 2023 biar buku satu dulu, jadi tidak banyak yang saya tidak terlalu memikirkan tema, tidak terlalu. Ada beberapa cerpen yang saya tidak masukkan ke sini karena memang saya pikir ceritanya belum cukup kuat atau belum selesai saya tuliskan. Mungkin nanti masih bisa saya tuliskan jadi yang lain. Ada yang sudah dimuat di media juga, tapi saya kayak begitu saya lihat saya kayak nanti saja mungkin bisa jadi novel. Ada satu yang sedang saya ini lagi mungkin. Jadi memang untuk mengumpulkan ini lebih kayak itu sih, cerpen kadang saya lihat sebagai proses belajar ya, menulis cerita yang pendek sebelum nanti menulis yang panjang, menulis yang pendek, menulis yang panjang, tempat uji coba lah kayak begitu. Iya. Kayak tadi gue manggilnya apa nih, Bang Kak Felix aja ya, oke. Bang Nesi. Felix tadi sebutin kalau pas ada yang emang nggak diambil kemasukan ke buku ini, mungkin siapa tahu bisa menjadi novel. Tadi gue dapat bocoran dari Mbak TC sebagai editor buku Kapten Hanya Ingin Kedili dan orang-orang OWT-mu. Kalau Felix tuh punya kebiasaan dalam tanda kutip untuk menulis kembali cerita-cerita dia yang seperti orang-orang tua imu, dari cerita ada yang dirombak total ya. Jadi dari 11 cerita ini yang kalau mana yang kamu rombak total? Yang ini. Yang saya rombak total. Yang banyak perombakan ya. Yang banyak itu saya pikir banyak. Saya pikir saya lupa ya, tapi saya pikir Tante Lalus ini dulu waktu terbit itu judulnya beda juga ya. Kayaknya beda. Tante Lalus. Ini terus ya mulai dari judul dan saya pikir nama orangnya, terus ceritanya juga berbeda, dan saya pikir iblis. Saya pikir yang agak tidak banyak berubah itu cuman Kapten Hanya Ingin Kedilin, tidak banyak berubah tapi tidak banyak. Dituda Nikekuh ini sebenarnya sudah saya ubah banyak kali. Saya mau terbitkan baru dimuat di koran Tempo, saya pikir ya. Iya itu saja ya. Kenapa sih Felix mengubah cerita itu? Saya bukan tipe penulis yang pakai ini juga. Saya pikir masalahnya itu bukan tipe penulis yang pakai outline saat menulis. Okay. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal, itu saya tidak bisa mengubah itu. Jadi untuk menyelesaikan plot hole itu saya kadang perlu menulis dari awal.
Jadi kayak mengikuti dulu ceritanya, nanti ada hal-hal yang kayak saya tidak bisa mungkin waktu menulis pertama saya tidak lihat, tidak sadar. Nah, itu bisa jadi plot hole. Terus untuk menyelesaikan itu memang kadang saya harus menulis ulang dari awal sampai di bagian itu mungkin sudah lebih paham karena dengan menulis saya bisa mengikuti kisahnya dari awal, saya kenalan ulang dengan saya sebagai tokoh utama, kenalan ulang dengan lingkungan sekitar, akhirnya jagatnya bisa jadi berubah. Ada hal-hal yang kadang misalnya informasi baru, begitu tiba-tiba kayak dapat informasi baru, di tahun begitu sebenarnya pakaian mereka tidak seperti itu. Begitu saya baca cerpen atau cerita itu lagi, saya nanti jadi bingung kalau langsung ubah pakaiannya atau langsung ubah. Jadi memang harus dari awal perubahannya itu jadi yang diubah universe-nya, bukan hanya bagian comot-comot kecil. Karena itu saya pikir juga karena tidak ada outline, jadi kalau outline mungkin lebih gampang ya. Oh, bagian subbab ini ubah, itu mungkin bisa lebih gampang. Atau seperti Felix pernah bilang di beberapa wawancara, kalau kadang-kadang membaca naskah ulang merasa lebay atau melodramatis. Ada rasa merasa ketulisannya terlalu melodramatis misalnya. Iya. Oh, itu mungkin yang ini orang White Timus ya? Iya, awalnya judulnya itu keren sekali, Duhai Hujan. Duhai Hujan. Itu judul asli orang-orang atau itu? Iya, orang-orang White Timus itu. Itu menjual sebenarnya, judul clickbait. Wah, itu saya bayangkan kalau ada di Gramedia gitu kan, kayak orang masuk Duhai Hujan. Duhai Hujan. Terus tokohnya itu sesekali duduk di lopong liatin hujan gitu kan, rintik-rintik. Karena kan memang cerita dongeng itu kan juga waktu hujan. Cuman ya itu kalau saya pikir sudah terlalu banyak novel dengan hujan ya. Kita mendramatisir hujan itu sudah terlalu banyak. Ciuman di bawah hujan, kejar-kejaran pas hujan. Jadi saya pikir bagian-bagian hujan itu perlu saya keluarkan. Jadi juga Mbak TC tadi bilang sebelum acara mulai kalau di orang-orang OET Move novel itu dia punya berapa halaman? 18 lembar halaman catatan. Benar kan? Tentang novel OET Move. Jadi saya bisa dibayangkan, ternyata memang segitu satu kerjaan sebagai editor memang harus menjaga alur, diksi dan segala macam kalau Kika cerita. Tapi juga ternyata Felix memang bisa dibilang luar biasa imajinasinya karena harus dikekang ada 18 halaman itu yang catatan dari TC sebagai editor. Yang ingin saya bahas juga soal latar belakang setting kan tentang Timur Barat atau NTT ya sekarang, maaf. NTT, saya juga tadi baru belajar kalau ternyata Timur Barat, Timor Leste itu Timur ya. Kalau Timur Barat ya NTT itu. Dan Felix besarnya di Timur Barat, di perbatasan Timur Barat dan Timor Leste. Dekat situ ya. Felix pernah cerita kalau dia nulis cerita ini tim orang-orang Otoimu dan sebelumnya adalah cerita untuk menceritakan untuk diri dia sendiri dan teman-temannya yang di Timur Barat karena jarang sekali, bisa dibilang hampir nggak ada ya cerita tentang daerah sana, daerah timur. Kebanyakan cerita tentang Pulau Jawa atau kadang-kadang di Sumatera. Dan apakah di buku kumpulan cerpen terbaru ini terutama seperti yang cerita yang pernah dipublish sebelumnya di Mene ya atau yang lain, itu masihkah seorang Felix Kanesi nulis untuk diri dia sendiri dan untuk teman-temannya di sana? Karena mungkin pertanyaan bisa dilanjut dengan karena setelah Felix dapatkan beasiswa dan lain-lain, apakah masih ada rasa untuk bercerita? Maksudnya specifically tentang teman-teman atau ada mau campuran dengan lain-lain juga gitu? Saya memang masih sih jadi cerita bisa jadi lelucon yang teman-teman saya baca dan senang ya. Saya itu senang kalau yang membaca cerita saya itu teman-teman saya, itu sangat menyenangkan.
Jadi banyak nama tokoh dan nama tempat itu yang sebenarnya orang Timor Baja itu ketawa. Jadi orang kayak bahasanya itu aneh, lucu atau itu hanya olok-olokan saja. Contohnya seperti apa? Contohnya apa ya, banyak ya. Yang ketawa boleh tolong kasih dibantu. Apa namanya? Jadi kayak itu juga apa namanya? Seperti dulu apa Linus. Oke. Silvi, nama Silvi itu nama lengkapnya itu Silvi Hakuak Namepan ya. Yeah. Silvi Hakuak itu kayak lebay yang kayak Silvi peluk saya keras, kuat-kuat begitu. Oh, oke. Itu jadi itu apa kayak sini peluk kuat kayak begitu. Kalau ya kayak begitu. Silvi, terus Linus Atuin Aloket. Kalau diterjemahkan itu cukup kasar, jadi kayak Linus laki-laki sangean kayak begitu. Itu memang kasar kalau dalam bahasa Atuin Aloket itu. Jadi kayak buat lucu-lucuan. Dan akhirnya saya memang suka apa jadi lucu-lucu. Karena sebenarnya saya sendiri secara pribadi itu karena waktu sejak kecil itu tidak jarang membaca buku-buku tentang Timor. Kita di Timor itu kayak kadang kalau kita lama-lama itu kayak orang Indonesia kalau nama Indonesia disebut di film-film Hollywood itu kita kayak senang banget. Nah di Timor kayak begitu, kalau ada kata Timor ada di buku cerita Jawa atau di koran-koran di Jawa itu kita kayak merayakannya kayak wah kita terkenal ya di nasional ya. Jadi saya itu senang kalau dulu waktu mau belajar menulis malah yang saya tulis pertama kali itu bukan tentang Timor karena kita kayak di bawah sadar kita kayak merasa kita itu nggak bagus untuk diceritakan, kita itu kurang keren, yang keren itu di daerah Jawa. Lama-lama saya tahu bahwa itu diperbolehkan dan orang juga mungkin suka. Akhirnya ya saya suka ini, dan seperti di cerpen saya satu yang kemarin muat di Kompas. Ini. Oh sorry, saya punya buku itu. Apa namanya? Judulnya di Kompas di Tempo, di Tudanikeku itu. Oh oke. Iya. 2 Oktober 2022. Iya, itu akhirnya memang saya sampai ke untuk bikin lelucon saja karena pulau itu tidak ada, bahasa itu tidak ada. Jadi memang saya sekalian saja bikin yang lucu ya untuk orang-orang yang pemuja etnografis biar mereka cari ya. Jadi memang bahasanya tidak ada, pulaunya tidak ada, sukunya tidak ada. Nah kita pembaca Indonesia kadang-kadang kayak saya baca satu komentar di Goodreads-nya orang-orang Wetimo kayak saya itu suka membaca cerita-cerita yang maaf primitif gitu. Saya kayak keren sekali ya kita buat yang primitif sekalian ya biar dia cari di Timor ya. Oh di sini kayak begini ya. Jadi apa lelucon saja sih kayak begitu. Itu kayak apa mencari tempat di mana orang-orang masih makan orang kayak begitu, makan orang, terus tinggalnya di gubuk yang satu gubuk kecil 20 orang kan, kadang bayangan-bayangan kita tentang daerah-daerah yang jauh kan kayak begitu. Jadi kadang ya kayak gitu bayangan kita, buruh miskin, buruh naik motor kita protes, buruh kok naik motor demo. Ya harapan-harapan kita yang tidak sesuai. Jadi setelah Felix nulis orang-orang Otemu dan kode etik laki-laki simpanan atau sampai sekarang terbaru Kapten Hanya Ingin Kediri, ada perubahan gak sih paling nggak di teman-teman dekat Felix yang bukan orang Timur tentang Timor, paling nggak seperti gue lupa di mana ya, di orang-orang Otemu apa di Kapten Hanya Ingin Kediri, kalau ada cewek nanya ke di kode etik kali ya, nanya kamu tinggal di Timor Barat atau di Timor Leste, ada kayak itu di buku apa ya? Oh itu di kode etik kan? Kode etik ya, kan dan terus si penyairnya terus dibilang saya dalam hati dia bilang saya terkagum, ternyata dia tahu perbedaannya ya. Itu. Ya, apakah ada seperti itu dari komentar teman-teman? Itu memang cerita yang umum sih, kita biasanya sering kalau lagi nongkrong juga sering curhat soal itu, kayak kita waktu kecil itu kayak kita tahu di mana
Palembang kita belajar geografi. Kita tahu begitu orang sebut kita dari Palu kita ada bayangan. Tapi banyak dari kita bercerita, saya dan teman-teman itu kadang kalau kita sebut Timor itu orang bingung. Terus orang kayak, oh dari Timor ya, wah keren sekali. Teman saya dari Jayapura. Jauh sekali bro. Jadi kayak dan itu kayak jadi lelucon kayak ya memang sangat-sangat menyenangkan. Saya banyak pengalaman seperti itu yang jadi begitu kita sebut dan orang tahu itu kita kayak senang. Saya bukan hanya di sini kayak saya kemarin di Belanda itu ada yang kayak dari Indonesia ya. Terus ngobrol-ngobrol terus tapi kamu kok berkembang sekali ya bisa bahasa Inggris, Belanda sedikit-sedikit gitu kan. Jadi kayak wah keren sekali cara mereka memandang orang Indonesia, primitif sekali, tidak mengerti bahasa Inggris dan ya kayak begitu-begitu. Jadi agak ini ya menarik untuk melihat. Menarik itu melihat saya kayak double gitu. Dari Timor datang ke daerah Jawa, saya kuliah di Malang dan banyak pengalaman-pengalaman seperti itu. Lalu saya sebagai orang Indonesia pergi ke luar negeri itu kayak jauh sekali. Bagaimana kadang kayak lucu kayak bagaimana cara orang Belanda melihat orang Indonesia sama kayak cara orang Jawa melihat orang Timor. Kadang bisa kita balik juga cara anak-anak muda di Jawa contohnya menyudutkan Belanda misalnya sebagai penjajah. Kami itu penjajah. Kemarin saya masih diskusi dengan teman-teman sejarah UI ya, saya ikut diskusi mereka dan mereka seperti itu masih berusaha untuk bagaimana Belanda kok tidak mengakui diri sebagai penjajah? Bagaimana cara kalian mengajarkan ke generasi kalian bahwa kalian menjajah Indonesia? Itu mereka bingung. Mereka bingung ketika orang Belanda bilang kami tidak menjajah Indonesia. Itu mereka bingung. Padahal kan gampang sekali. Saya bilang kamu punya contoh. Bagaimana cara kamu memandang Timor Leste? Sama saya pikir Jadi anak-anak di Indonesia berusaha untuk menuntut Belanda. Kamu itu dulu menjajah kami. Sama kayak Timor Leste, nanti Papua misalnya anak-anak Papua bilang Indonesia menjajah kami. Kita di Indonesia kita kayak kami membangun di situ, kami membangun ini. Tapi kan di mata mereka kita penjajah. Sama kayak orang Belanda kan nggak akan bilang mereka menjajah kita. Kami membangun jembatan, rumah sakit, sekolah. Jadi saya menyangkan, saya pikir begitu dari Timor datang ke Jawa, ke Indonesia, lalu pergi ke Belanda itu satu otak saya itu kayak banyak ininya. Ya itu tidak habis thinking. Itu yang saya baca juga setelah baca 3 karya Felix Kanesi dalam 2 hari, yaitu dan karena harus ada acara ini, yang saya jadi betapa sebagian orang itu menganggap budaya lebih luhur. Makanya memaksakan, oh ya kalian harus makan nasi atau harus makan pakai sendok gitu. Padahal dan dia tidak merasa, padahal orang yang coba dipaksakan itu, dalam kutip, mereka mungkin udah punya kebudayaan yang udah jauh lebih tua misalnya, atau malah mereka melihat orang yang membilang ini adalah mereka seperti disebutkan di orang-orang Oitemu, mereka sebenarnya kok orang-orang Jawa itu terbelakang, ada seperti ngomong gitu ya, karena kita apa yang kita pikirkan, kita merasa kita maju, tapi bukan tentu bukan orang lain, karena kita memang berbeda kebiasaan dan budaya gitu. Ada gue jadi ngoceh kemana-mana, maaf nih karena gue gitu. Tapi balik lagi pertanyaan yang tadi yang jadi masih nulis buku ini untuk teman-teman dan teman-teman Felix ya. Oke, ya betul, sorry. Kita kembali ke situ. Jadi sebenarnya memang ini salah satu cara untuk belajar cerpen ini ya. Jadi sejak orang-orang Oetemu tahun 2019 ya, itu saya hampir tidak bisa menulis. Saya pikir saya juga sedikit bodoh dan terkena star syndrome ya, karena kayak wah juara 1 DKJ terus di mana-mana dipuji.
saya sedikit terlena menikmati itu. Sampai harus belanjain teman-teman penulis di kafe tinggal uang Rp5.000 ya. Ada ceritanya di kode etik laki-laki simpanan. Karena memang saya dari kecil memang saya sangat ingin menjadi penulis, jadi saya kayak wah saya sudah keren. Begitu saya baca lagi saya kayak langsung stres itu, woi jelek. Habis itu saya kayak stres tapi kan sudah tidak bisa diubah lagi ya kan. Saya kayak wah ya sudahlah, banyak hal yang saya mau edit tapi wah. Terus tiba-tiba kayak ada yang kasih saya baca beberapa tanggapan dari teman-teman dekat yang mereka kayak, oh Felix ini bisa lebih bagus kalau kayak begini. Lalu kayak kita itu kalau lagi habis party kadang pagi nyesal ya kan. Ya kan kayak itu saya pikir. Jadi gitu kayak wah menang. Terus berapa minggu kemudian kayak anjing saya ngapain ya jelek dan seharusnya bisa lebih bagus. Lalu begitu saya tiap kali mau menulis itu saya beban. Wah ini kalau muncul pasti dimaki-maki, ini pasti jelek. Jadi sampai tahun 2000 berapa itu ya? Itu yang saya tulis itu hampir tidak ada dari 2019, 2020, 2021, 2022 saya pikir saya tidak menghasilkan apa-apa. Saya cuma menulis cerpen-cerpen yang ya habis itu saya baca di media juga saya emosi. Dan kita di dunia sastra itu ada website yang itu ya yang mendokumentasi cerpen-cerpen lakon hidup ya. Saya inbox orangnya, hapus dong cerpen-cerpen saya, emosi saya baca. Saya masih mau edit lagi. Dan akhirnya saya ke Iowa, terus di sana saya pikir banyak mikir ya. Saya mau jadi penulis tapi saya nulis takut. Jadi saya pikir cerpen-cerpen ini saya tulis ulang sebagai bahan belajar ya. Bahwa ini cerpen ini saya tinggalkan ketakutan saya menulis, beban saya menulis. Mudah-mudahan dengan dan saya berhasil dan saya senang. Saya pikir ini pencapaian juga untuk diri saya sendiri. Sebelum itu saya kayak menulis itu kayak tidak pernah selesai dan selesai pun saya kayak saya kirimkan ke koran hanya karena sudah tidak punya duit. Kasih saya duit. Habis itu saya tidak baca karena saya kayak malu. Jadi saya pikir yang ini saya pikir baguslah untuk namanya karya kan tetap harus diselesaikan ya. Walaupun kita pikir belum sempurna ya, tapi sudahlah selesaikan, nanti belajar di cerita berikut, belajar lagi di buku berikut, belajar di buku berikut biar besok kita tahu ya perkembangan kita juga. Makanya saya pikir oke, cerita ini kita, dan saya pikir saya bisa melewati beban-beban saya itu. Saya menghadapi ketakutan saya dan saya bisa menulis ulang beberapa cerpen dan saya bukukan, dan saya pikir saya siap untuk novel berikut mungkin untuk jadi penulis beneran. Sekarang belum beneran nih. Sekarang masih belajar dan ya mudah-mudahan bisa nanti suatu saat. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari gue sebelum ke teman-teman yang hadir di kios malam ini. Kalau baca orang-orang Otoimu sampai kode etik laki-laki simpanan sampai yang terbaru Kapten Hanya Ingin Kedili, jelas ada tema yang diambil, yaitu yang pasti pengalaman yang tinggal di Timor Barat, dan juga soal kekerasan dan soal kekerasan seksual dan soal institusi agama Katolik dan apalagi norma-norma sosial. Boleh nggak cerita sedikit, Felix, apa sih yang menyebabkan kamu bisa mau menciptakan hal tersebut? Dan ada hubungannya nggak sih dengan pengalaman masa kecil di Timor waktu Felix tinggal di sana? Kalau saya kecil, saya pikir waktu SD sampai, karena saya SMP waktu perang ya, akhir tahun 90 itu. Jadi saya pikir banyak lah Ini perang apa, Felix? Perang Seroja?
Bukan. Perang Indonesia melawan tentara pembebasan ya, apa namanya, resistansi. Jadi banyak, dan saya pikir kadang saya merasa itu normal. Jadi hidup ya kayak begitu. Di mana-mana hidup seperti itu. Apa ada ketakutan. Kita sebagai anak kecil tidak boleh ngapa-ngapain. Kalau tanya teman-teman dari Timor yang seangkatan saya yakin mereka akan kasih tahu bahwa kalau lihat polisi atau tentara itu kita lari. Jadi itu kayak refleks dalam hati kecil ya. Kalau lihat lari. Itu kadang jadi lelucon karena kita kayak sudah di Jawa, terus kalau kita kayak sepeda motoran, lihat polisi kita pasti lari. Dia nggak ngapa-ngapain. Jadi kita kayak sudah di bawah sadar. Kita kalau lihat polisi tentara sebaiknya cepat kabur. Beberapa kali teman-teman kayak sudah lari jauh, terus kenapa kita lari ya? Atau misalnya akhirnya tetap harus ketemu dan kita sudah kayak, terus mereka kayak halo selamat siang, nyapa kita kayak, hah? Kok mereka nggak mukulin kita? Jadi kisah-kisah itu saya pikir itu yang banyak saya tuliskan juga. Saya pikir kode etik ini kebanyakan yang soal rasisme sih. Saya pikir sebagai orang Timor hidup di Jawa, dan ya banyak hal-hal yang saya pikir perlu kita ya, soal itu. Oke. Dan mungkin satu lagi, maksudnya Felix tuh pinter banget merangkai kata dan endingnya tuh tidak tertebak seperti di buku Kapten Angin Kendili halaman berapa nih? Pokok judulnya Iblis Padang Sabana. Ada peringatannya sih, peringatan pemicu mengandung adegan kekerasan dan perkosaan. Jadi gue baca paragraf pertamanya aja ya, dan silakan baca nanti di waktu kalian masing-masing. Aku tidak pernah menyangka bahwa ia akan memerkosaku sedemikian buasnya. Ia mencengkeram pinggangku erat-erat dan menggoyangkan pinggulnya seperti tupai birahi. Cepat dan serampangan, kuku jarinya menancap jauh ke dalam kulitku, sementara tubuhku yang terikat tidak kuasa untuk berontak. Silakan cari tahu siapa yang diperkosa. Bukan aku atau apa. Ya. Jadi dapat dari mana bisa imajinasinya sampai ke situ. Dan pintarnya Felix di awal itu menulisnya seperti itu karena kalau kita nggak benar-benar baca, kita akan nggak tahu sebenarnya paragraf pertama itu berhubungan dengan paragraf terakhir di cerita tersebut. Agak ngawur sih cerita-cerita itu, kadang munculnya kadang tiba-tiba, terus ya coba-coba saya pikir bisa semuanya pasti. Oke, siap. Mungkin ada teman-teman mau nanya dari. Oke, terima kasih. Itu ngomong itu Mas Pawan, temannya Felix dari Makassar, penerbit Akasia. Ya, terima kasih Mas Pawan. Ada yang mau nanya mungkin teman-teman, komentar tentang buku terbarunya atau kode etik laki-laki simpanan merasa dibohongi dalam kutip oleh Felix karena ternyata ini buku tulisannya dia. Silakan apa-apa komentar apapun. Mungkin perkenalkan sebelah kanan saya ada Pak Ato, RT kami di sini. Terima kasih Pak Ato udah datang teman-teman Ibu dan di belakangnya Bapak. Terima kasih. RT paling keren karena waktu kami baru buka langsung buat meeting SRT 12 orang di sini. Ya Bapak ya. Betul kan Pak? Ada sebelah kiri. Saya mau nanya, yang nanya bisa dapat KPR di BSD. Tapi dalam impian aja ya. Ayo mau nanya silakan. Apa-apa atau komentar aja bilang ini bukunya terlalu vulgar mungkin. Atau sebenarnya cocok dibaca dengan anak remaja nggak sih buku cerita karangan Felix? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Janganlah ya. Mas dari Mbak TC mau komentar kali tambahan cerita dari sebagai editor. Silakan. Apa ya cerita apa Lex? Cerita lucu lah. Apa ya?
Eh, Anjir aku bingung. Ini dulu tentang kayu cendana. Oh, aku tadi cerita sama Asra kalau misalnya dulu kan sempat setahun tinggal di Timor Barat, tetangga kabupatennya Felix di Timur Tengah Selatan. Terus aku cerita kalau menurut orang-orang di kampung, kayu cendana selain disebut haumeni atau kayu wangi juga disebut haumalasi atau kayu masalah, karena gara-gara cendana datang kolonialisme, kemudian zaman Orde Baru juga itu jadi upeti kan, kayak jadi aku cerita dulu zaman Orde Baru tuh orang-orang didata nih siapa aja yang punya kayu cendana gitu, terus mereka harus ngejual itu ke pemerintah dengan harga yang rendah, terus mereka juga harus nebang pohon mereka sendiri, terus naruh ini tuh di pinggir jalan buat diambil sama pemerintah gitu. Jadi bener-bener kayak upeti gitu. Terus aku cerita itu sebenarnya ada cerita tentang pohon-pohon juga yang di Kapten Hanya Ingin Kedili yang nggak bisa masturbasi itu. Oh ya. Mengapa kayak ini tidak pernah masturbasi? Itu juga menurutku seru ya nyeritain bagaimana keterikatan orang-orang Timor sama pohon-pohon gitu, karena kalau dulu di tempat risetku mereka suka cerita kalau mereka tuh ada yang punya kayu keramat, ada yang punya air keramat, sama ada yang punya batu keramat gitu. Dan itu terkait sama marga farm mereka gitu. Selain Kalau di orang timur kayu lontar ya. Ya lontar itu bukan cuma farm. Kalau lontar itu kayak buat semua orang gitu, karena itu dipakai semuanya kan. Kayak kalau misalnya mungkin dijawab kelapa ya, dari batang sampai niranya sampai bunga dan sebagainya dipakai semua ya. Kalau di timur tuh perlontar gitu, dan itu kayak berlaku umum lah, kayak di filmnya Felix yang kemarin. Terus apa? Ya, kalau yang cendana itu sampai sekarang masih ya. Jadi kalau kamu punya pohon cendana tumbuh depan rumah kamu, dinas kehutanan akan datang dan memberi nomor. Jadi ditempelkan papan di situ nomor berapa, inventaris gitu. Berapa 100 PT tapi ya kayak kode-kode pemerintahan lah gitu. Dan itu jadi punyanya pemerintah, inventaris pemerintah. Jadi mereka yang akan datang dan panen. Jadi yang punya rumah itu kadang harus diam-diam terus mencuri menebang malam-malam terus kasih tahu kalau semalam dicuri. Pencuri itu kalau mau curi kayu cendana itu dia ketuk pintu. Kalau kita sudah tidur dia akan ketuk pintu dan dia bilang jangan keluar ya, kalau tidak mau mati kami mau tebang pohon ini. Jadi terus dia tebang dan kita akan di dalam rumah dan kita karena kalau kita keluar kita mati. Jadi dan mereka menebang itu, mereka naik, mereka panjat, mereka lilit dengan karung goni. Jadi kalau jatuh tidak bunyi. Jadi mereka sah dulu, potong-potong dulu. Terus mereka pakai gergaji dikasih oli. Saya kan ngerti. Kok saya ngerti ya caranya. Pengalaman pribadi. Ya, terus pohonnya ditumbang. Nah kadang malah bukan pencuri tapi pemilik rumah sendiri. Tinggal paginya mereka kantor polisi, kayu cendana saya semalam dicuri orang. Terus mereka tumpuk batu, kadang-kadang ada batu setinggi ini di situ. Di luar senjata mereka kalau kita keluar tinggal ditimpuk batu kalau yang punya rumah keluar. Jadi memang saya pikir saya kayak wah Timor ini sampai tahun 2000-an itu masih kayak Orde Baru tahun 70-an itu kayak polisi-polisi tentara-tentara itu masih bikin kita kayak banyak hal-hal yang saya pikir kadang kalau menyinggung hal-hal seperti ini saya kayak kerja-kerja kita di sastra suatu saat nanti akan mengubah hal-hal kayak begini. Kerja-kerja kita di kesenian, contohnya kita kadang duduk bicara tentang kebudayaan, kesenian untuk sosial, apakah suatu saat nanti bisa mengubah
mengubah hal-hal seperti itu menjadi lebih baik, kayak ya mudah-mudahan lah ya. Ya. Biji pohon. Jadi kenapa saya bahas soal kayu cendana ini karena di cerita terakhir di buku kumpulan ini ada judulnya sama dengan bukunya, itu Kapten Hanya Ingin Kedili, ada cerita tentang jadi saya jadi mengerti kenapa begitu marah. Jadi ada di bagian akhirnya tuh seorang ibu membunuh 2 orang tentara Australia. Karena Australia ini membuang kayu-kayu cendana yang harus dijual ke menir Belanda. Jadi saya mengerti sekarang kenapa begitu amarahnya si ibu ini untuk sampai membuat tamunya mabuk, terus mengambil golok golok untuk membunuh si dua tentara Australia ini. Jadi memang mungkin kita harus jadi banyak pengetahuan lah yang didapat dari hal-hal seperti ini dengan banyak menggali relasi antara cerita ini dengan kebudayaan setempat. Jadi silakan, ada yang mau komentar mungkin, nanya, nggak usah malu. Ya, silakan Mas Raden. Ya, terima kasih atas waktunya. Salam kenal Mas Felix ya. Bukunya bagus banget. Saya belum selesai sih. Ini bacanya masih sampai yang Iblis Padang Sabana begitu ya. Berarti ini yang ke-6 ya, cerita yang ke-6 ya. Tapi bagus sih, saya menikmatinya untuk kumpulan cerita ini. Yang ingin saya tanyakan itu intinya lebih ke ini sih, Mas Felix. Sebenarnya untuk sebuah karya itu penting nggak sih diselesaikan gitu? Sampai kapan penulis itu tahu dia itu harus selesai menulis gitu? Karena begini Kak, karena kalau saya sebagai pembaca awam ya, ini kan kadang-kadang kalau baca sebuah karya cerita gitu kan, kayak ini apa sih maknanya gitu kan, terus endingnya kayak gantung banget gitu. Kayak misalnya yang di cerita yang Mene sama ditudani kekuh. Nah ya itu kan kalau saya sih kayak menangkap nuansa absurd gitu kan, absurd ya, ini apa sih maksudnya gitu kan. Tapi justru ya itu yang menarik gitu kan, kayak saya jadi makin penasaran, kayak bertanya-tanya gitu kan, kayak ini apa maksudnya gitu kan. Berbeda seperti yang cerita Iblis Padang Sabana dan ia mulai menangis itu ya jelas lah itu tentang ini begitu kan. Tapi kalau untuk yang 1 dan 2 ini kayak ya kayak itu kayak lagu ya Om ya. Kalau kayak musik kan kayak musik, tapi di akhir itu kan makin pelan endingnya begitu kan, kayak gitu. Itu kalau di musik. Tapi kalau misalnya tinggi karya sastra kayak absurd, ini apa sih maksudnya gitu. Nah, kalau menurut Mas Felix bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Bukan saya yang menulisnya. Oke, saya pikir memang bagaimana penulis atau seorang pengkarya ya, bukan hanya penulis. Saya pikir kadang mungkin pelukis juga harus menyelesaikan karya, bervariasi ya. Tapi kalau kita mulai menulis pasti saat kita menulis kadang-kadang kita pikir sudah cukup. Karena kadang juga saya pikir kalau kita terlalu kepengen mengubah terus, itu kayaknya akan sangat rumit ya. Akan sangat rumit. Kalau misalnya di 2 cerita pertama ini memang saya buka untuk suatu bayangan cerita yang lebih besar. Jadi kalau seperti Meni ini, misalnya tentang permulaan suatu perang besar. Jadi bukan perangnya yang diceritakan, tetapi bagaimana perang itu dimulai yang diceritakan. Jadi memang belum masuk ke perangnya. Kalau ada teman-teman yang lebih suka kejadian perang, event besar, ini sebagai pembuka. Jadi sebagai pembuka. Juga seperti di cerita yang satu lagi, Ditu dan Ikekuh itu. Kadang-kadang saya pikir yang menarik itu proses menuju ke satu kejadian yang besar. Jadi kalau seperti di Meni ini menceritakan bagaimana seorang tokoh perempuan kecil itu akan berakhir sebagai panglima perang, dan panglima perang di Timor di zaman itu. Settingnya tahun berapa nih berarti? Saya pikir ini settingnya saat Belanda sama Portugis berusaha membagi. Iya, 1974 era-era itu, 1970-an
kontrak para Vicini, saya bayangkan tahun-tahun itu apa Belanda berusaha untuk Belanda baru saja apa namanya merebut monopoli perdagangan cendana. Jadi apa ada banyak tokoh-tokoh perang perempuan yang memang akhirnya saya tidak tahu sejak kapan mulai tidak dikenang di Timor. Jadi yang dibicarakan tokoh perang laki-laki. Kalau di Timor saya pikir secara budayanya perempuan itu apa penyebutan perempuan juga selalu didahulukan. Jadi kalau bahasa Indonesia bapak dan ibu, kalau di Timor itu aina ama, jadi ibu dan bapak kayak begitu. Halal kecil seperti itu yang kemudian di zaman-zaman ini hampir tidak dibicarakan, peran-peran seperti itu hampir tidak dibicarakan. Bahkan ada itu apa namanya orang-orang yang perempuan-perempuan yang memang jadi pemimpin kayak begitu. Kalau yang cerita terakhir kapten ini saya pikir apa masih bisa ditangkap ya peran karena apa gampang punya bayangannya. Jadi kalau ada satu bapak-bapak yang bisnis, kadang itu yang mengelola kayak bapak-bapak bisnis cendana. Yang sebenarnya mengelola bisnis cendana itu istrinya. Jadi istrinya yang selalu mengingatkan si bapak stok apa segala macam. Karena bapak-bapak kan kadang kalau sudah terlena merokok atau minum sopi. Jadi kadang istrinya yang menegur kayak begitu-begitu kan kadang hal-hal yang peran-peran seperti itu yang jadi itu sih ini sebenarnya yang cerita pertama itu tentang perang besar tapi yang saya ambil apa kehidupan tokoh perempuannya itu yang di sela-sela peperangan besar yang terjadi di atas dunia karena itu kan perang besar kayak Belanda melawan Portugis. Dan bagaimana kehidupan orang-orang kecil yang di sekitar pusaran itu sejarah besar. Saya beberapa kali menyinggung ini dalam cerpen-cerpen saya pikir kadang-kadang mungkin sudah terlalu banyak saya menyinggung bahwa di tahun-tahun itu kan agak sedikit amburadul penguasaan Timor. Jadi ada orang Inggris, ada orang Perancis, ada orang Cina cuma berdagang ya. Ada Inggris, Perancis, ada Belanda, datang lagi Australia di penghujung Perang Dunia. Jadi kayak amburadul siapa menguasai. Jadi dan yang bikin jengkel kan kadang itu kalau kalian mau perang ya perang di tempat lain lah. Kalian datang perang di sini kadang-kadang yang mati orang sini kan. Ya, itu disinggung di orang-orang Oitimu ya. Kamu singgung di orang-orang Oitimu ya. Ya di situ juga ya. Jadi saya sangat menarik menceritakan hal-hal kecil seperti itu. Seperti itu. Ya. Siap? Cukup? Oke. Ada yang mau nanya dari sana mungkin? Silakan. Ya, silakan. Sebetulnya apa sih yang perlu ditanyakan tentang Timor ya dan yang lebih spesifik mungkin tentang sastranya. Sekarang Bang Nesi kayaknya memang punya misi besar ya. Maksudnya ini karya sebagai apa ya sebagai alat katalis untuk mencapai Timor yang lebih sejahtera atau gimana sih? Apa sih yang perlu dipertanyakan gitu? Pertanyakan ke mana maksudnya? Ke Bang Nesi sebagai upaya mencapai harapan itu Mas lagi Bang Nesi sebutkan. Sorry maksudnya? Aku masih buta banget sih untuk karya sastra Timur dan apapun itu. Upayanya seperti apa sih? Paling aku cuma ngerti yang siapa lomba murah siapa di Gisenda ya. Tapi kan dia lebih ke publik sebagai community itu Bang Nesi sendiri. Orang kurang ngerti tuh si di Gisenda nih lokasinya di mana. Terus aku melihatnya masih kayak di Gisenda, oh ada Bang Nesi terus ada anak seni rupa Berto katakan ini sesama orang timur yang sedang mengupayakan sesuatu atau terpisah
bisa-bisa atau bagaimana? Oh. Ini sebagai awam aja. Oh ya. Saya pikir agak susah juga ya kayak kalau mau dibilang kalau mau dibaca sebagai usaha memperjuangkan sesuatu juga mungkin bisa juga. Kalau saya sih kayak ini saja, kayak saya senang bercerita. Jadi saya senang bercerita dan saya merasa ya sekalian saja kan bercerita, sekalian menulis dan karena kadang-kadang itu kayak gemas saja. Ada banyak hal yang kayak tidak masuk di otak kita. Tidak kayak itu tadi polisi kayak aneh-aneh gitu. Polisi terus banyak hal, polisi, tentara, gereja jadi kadang kayak saya juga kadang pikir mungkin marah ya, tapi karena kita tidak bisa pegang senjata dan tidak bisa pegang senjata dan melakukan revolusi. Saya pikir menulis mungkin juga karena saya suka bercerita. Jadi sekalian saja cerita-cerita kecil dari Timor mungkin bisa saya tulis dan menyenangkan. Yang pertama tentu saja diri saya sendiri, teman-teman saya, dan bagus kalau yang lain senang. Memang kalau mau dibaca lebih luas lagi, kadang-kadang kayak Indonesia terlalu luas ya. Indonesia ini terlalu besar. Kadang yang di daerah terlalu maki-maki Jakarta juga, kayak buat Jakarta di sini, orang-orang di sini dia mikir baru sampai Tuban tenaganya sudah habis karena saking luasnya Indonesia contohnya ya. Jadi kadang-kadang kayak merdeka aja ya, biar dipisah-pisah dan masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri kan. Kita kayak ya sudah, kita tidak bisa mengurus negara yang begini luas. Daripada diambil jalan-jalan pintas jadi kayak macet nggak diurusi, pindah ibu kota kayak begitu tuh kan hal-hal yang sebenarnya bikin otak kita kayak wegah gitu, kayak apa sih orang-orang ini. Tapi ya mau gimana ya. Ya kayak begitulah. Seperti itu, terima kasih sudah nanya. Ada yang mau bertanya lagi, nak komentar mungkin? Silakan Mas. Ya. Oke, selamat malam Bang Nesi. Ini kebetulan saya belakangan ini lagi baca satu buku riset etnografi soal orang-orang Molo gitu ya. Di situ ada bagian cerita soal gimana akhirnya orang-orang Molo ini tidak lagi berprofesi sebagai tidak lagi menggantungkan mata pencahariannya sebagai katakanlah petani gitu, yang mereka menggantungkan hidupnya kepada perkebunan, hasil pertanian gitu. Sebabnya adalah ada perubahan iklim yang membuat akhirnya mereka nggak punya lagi satu mata pencaharian utama gitu, yang dimana secara cuaca gitu, mereka tuh menggantungkan kepada pertanian yang yang sifatnya periodik gitu, yang sifatnya tuh full dari air hujan aja gitu. Nah, ketika ada perubahan-perubahan itu, akhirnya mereka tidak lagi punya satu fase yang tetap gitu, kapan musim hujan akan datang, kapan musim kemarau akan datang gitu, sehingga mereka tidak lagi menggantungkan mata pencaharian kepada itu, dan satu-satunya cara mereka harus bekerja di luar itu ya, bisa di pabrik atau di kota-kota gitu. Nah, cerita bagian itu akhirnya mengingatkan saya kepada satu fase atau satu cerita di buku orang-orang Oetimu gitu. Ini kalau saya salah boleh dikoreksi gitu, karena saya bacanya udah lumayan lama. Jadi di satu cerita di buku orang-orang Oetimu, saya ingat atau waktu membaca saya ingat ada satu fase di mana keadaan di satu kampung itu di mana orang-orangnya tidak lagi bekerja sebagai penyadap pohon lontar gitu, karena udah nggak ada lagi pohon-pohon lontar di kampung-kampung itu, ya paling cuma sedikit gitu, katakanlah di sudut-sudut kampung aja gitu, yang dimana mungkin aja dulunya itu masyarakat di desa itu punya mata pencaharian utama sebagai penyadap gitu, dan ketika
pohon-pohon lontar ini udah nggak ada, ya mungkin faktornya banyak gitu ya. Mereka tidak lagi bekerja sebagai penyadap gitu. Nah, pertanyaannya, saya pengen tahu seperti apa hubungan orang-orang di Timor gitu dengan alam gitu, relasinya gitu dengan alam, sehingga Bang Felix bisa menulis itu sebagai satu, ya menurut saya bukan aja sebagai satu pelengkap cerita, tapi juga sebagai satu persoalan gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya hubungan orang-orang dengan alam itu, ini menurut saya ya, saya pikir saya belum pernah membaca atau membuat penelitian secara serius soal ini. Tetapi saya pikir satu hal juga yang mempengaruhi hal itu adalah kedatangan Indonesia ya ke sana, melalui Orde Baru ya, yang masuk terlalu jauh, atau Orde Lama, saya tidak tahu ya. Jadi kayak banyak hal yang diubah untuk diseragamkan menjadi Indonesia, itu saya pikir sangat berpengaruh. Contohnya orang-orang Timor itu kebanyakan menanam jagung. Tapi sekarang jagung sudah jarang dimakan sebagai makanan pokok. Jadi tanam jagung, yang saya tuliskan di orang-orang Timor, kalau ingat kita panen jagung tukar dengan beras. Kayak begitu kan kadang aneh. Jadi begitu orang-orang dikasih tahu kita harus makan nasi supaya berbudaya. Kadang-kadang itu kayak tidak melalui paksaan, hanya melalui ini saja, ekonomi. Cara pemerintah untuk mengubah itu kan kadang mungkin mereka juga tidak sadar, tapi kayak terus-menerus menghimbau 4 sehat 5 sempurna, nasi, sayur, halal kayak begitu saja. Saya pikir kadang sudah orang-orang itu meninggalkan kebiasaan lama bukan karena dipaksa, tapi karena malu. Kalau saya tidak kayak begitu, saya setengah manusia. Jangan-jangan saya bukan manusia utuh ya. Jadi saya memang harus makan nasi supaya saya kayak manusia beneran. Saya harus, contohnya kayak salah satu hal kecil yang bisa kita buat perbandingan, kayak jadi putih, iklan kulit putih di mana-mana. Kita yang hitam, kita kayak merasa setengah manusia lama-lama ya. Kita kayak harus jadi putih, harus awet muda kayak begitu kan. Jadi sangat halus, halal halus kayak begitu tuh. Akhirnya memang soal alam juga, akhirnya kehidupan manusia dengan alam mulai semrawut. Yang awalnya dulu dia tidak butuh beras contohnya. Kalau dia makan nasi berarti dia butuh beras. Dia butuh beras berarti butuh padi. Nah, sementara mereka itu kalau dalam 1 tahun panen jagung itu, kenapa ada lopo? Lopo itu bukan hanya tempat nongkrong. Di atas itu lumbung. Jadi etik ya, di atas, bagian atas itu ya loteng itu lumbung, dan itu selalu penuh dan lebih biasanya. Jadi digantung di dapur-dapur supaya, dan itu bisa disimpan sampai 1 tahun untuk musim tanam berikutnya. Dan itu cukup untuk masyarakat tradisional, di sela-sela dengan kacang-kacangan. Nah, begitu beras masuk, orang selalu merasa miskin, walaupun jagungnya itu kayak ada 1 loteng itu penuh, tapi dia harus jual jagung itu supaya dia bisa beli beras. Itu hal yang kecil saja, dan itu sangat merusak. Nah, ini mungkin sedikit jauh tapi biar saya ceritakan. Kalau musim Amnahas itu di sana ada 1 musim senggang yang agak susah kita sebut musim kelaparan, karena dia bukan musim kelaparan, tapi orang nggak punya makanan. Itu ketika musim hujan datang, kamu belum tanam, tetapi persediaan makananmu sudah habis. Itu disebut Amnahas. Kemarin kita usulkan untuk masukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia, karena memang di bahasa Indonesia tidak ada. Itu orang sering bilang musim kelaparan. Itu bukan musim kelaparan, hanya persediaan makanan sudah habis, tetapi jagung dari panenan tahun kemarin tidak ketemu panenan tahun ini. Kalau dulu itu siklusnya begitu terus, jadi dia panen, dia bisa simpan sampai panen tahun berikutnya. Nah, ini dia panen, baru nanam. Di musim-musim itu biasanya banyak pencurian, pohon pisang di kebun, dan kadang kayak kita yang sudah ini, kayak kalau ada barang hilang di kebun, kita kayak ya sudahlah, tidak masalah, ada orang lapar, kita sama-sama tahu
Ada orang yang lapar mungkin dia mau minta dia malu. Itu banyak orang yang kekurangan makanan itu biasanya bulan-bulan mendekati Desember ya, musim tanam kadang sebelum panen. Nah, itu kan sekarang semua harus butuh beras. Dan walaupun kita petani-petani bekerja keras di kebunnya itu dia menanam jagung, dia menanam kacang-kacangan, ada umbi-umbian. Tapi kan sesudah dia panen, dia tetap harus bawa ke toko subur, ditukar dengan beras, super mie, telur. Ya hal-hal seperti itu yang saya pikir merusak banyak hal. Saya tidak tahu Soeharto saya pikir bertanggung jawab untuk itu juga ya, karena dengan banyak program dia yang kalau saya tidak tahu, kakek saya cerita sebelum komunis itu mereka masih boleh tidak punya agama, masih boleh tidak menerima agama Katolik, itu hak kita. Tapi sesudah komunis semua kan diwajibkan punya agama, memilih 5 agama, jadi dia harus kayak begitu dan ya saya pikir banyak aspek yang diserang dari tadi itu ekonomi, kita lari ke soal agama, soal banyak sekali yang, dan akhirnya kalau kita terus lagi ke timur, bagian timur contohnya, kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya memang tidak ini juga, kalau tidak salah juga kalau mereka merasa sangat dijajah dengan hal-hal seperti itu, dengan model-model baru yang dipaksakan untuk masuk ke sana. Dan itu kemudian yang saya pikir itu menjadi standar miskin kita, ya kan? Standar miskin kita, orang ini disebut miskin karena dia tidak bisa makan nasi, walaupun lumbung dia itu penuh dengan jagung contohnya, tapi dia tidak bisa makan nasi, atau rumahnya dari kayu, hal-hal kayak begitu. Dan ya saya pikir saya tidak tahu bagaimana cara mengatasi hal itu, atau mungkin solusi jangka panjang untuk itu mungkin perlu mulai dipikirkan. Terima kasih. Ada yang mungkin mau kasih tanggapan tentang topik tadi? Menarik. Oke. Kebetulan aku dulu risetnya juga sempat di Molo dulu ya, sempat ke tempatnya di Kisenda juga. Kalau tempatnya di Kisenda terus Molo itu sebenarnya daerah yang cukup subur. Dia daerah atas, dia daerah subur gitu. Iya. Jadi tapi saya ngobrol sama tetua sana, Petrus Almed, mungkin dikutip juga di buku itu. Kalau buku yang sama yang saya baca. Jadi dulu tuh dia bilang kayak gini, saya tuh bisa baca rasi bintang. Dulu tuh katanya kalau mau nanam, mau panen itu bisa dihitung gitu. Sekarang tuh nggak bisa gitu. Karena cuacanya juga udah nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kalau misalnya bulan segini sampai bulan segini musim tanam, kadang-kadang nggak ada hujan juga gitu. Kadang-kadang hujan datang tapi terlalu deras gitu-gitu. Terus terus saya pindah ke Amnatun. Amnatun tuh daerah pantai di Timur Tengah Selatan. Jadi dia dianggap dan dia kurang subur gitu. Jadi waktu saya di sana tuh pas itu musim amnahas, dan waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman yang suka riset gitu di Kupang, dia bilang, kamu kalau misalnya lewat dari Kupang ke tempat saya tinggal itu di Kecamatan Nunkolo, kamu akan ngelewatin satu desa namanya Desa Toineke, dan itu tiap tahun kelaparan di bulan-bulan ini, tiap tahun. Itu daerah pesisir gitu, memang nggak subur gitu. Dan ini cuman pas saya tinggal di Nunkolo itu, pas masuk musim amnas itu, pas ada disebut bantuan enggak ya, karena harus dibeli. Ada raskin yang sekarungnya tuh 100 kilo harus dibeli.
80.000 berapa gitu. Tapi itu tetap harus dibeli, dan maksudnya gini, benar kata Felix gitu. Kalau misalnya mengandalkan perkebunan gitu, mereka harusnya nggak kelaparan, karena lumbung ini juga bukan cuma menjaga keluarga itu, tapi juga tetangganya gitu. Bisa kayak gitu. Tapi ketika dibiasakan ada beras, ada generasi sekarang yang nggak mau makan jagung karena beras dianggap lebih enak, dianggap lebih elit gitu. Itu kemudian ya orang-orang juga terpaksa jadi harus beli gitu. Uangnya dari mana gitu. Nah, kalau misalnya di desa-desa tempat saya tinggal itu, salah satu solusinya mereka jadi pekerja migran. Entah itu migran ke pulau-pulau lain di Indonesia atau ke luar negeri, kebanyakan ke Malaysia gitu. Dan itu kemudian jadi masalah lain karena saya nggak tahu tahun ini ya, tapi tahun 2016 itu sampai 70 pekerja yang pulang di peti jenazah, pekerja migran. Iya, meninggal mereka. Itu yang kecatet ya. Waktu saya ngobrol di desa-desa itu, mereka juga bilang ya kadang-kadang mereka pulang udah sakit gitu. Jadi kayak mereka pulang seminggu 2 minggu kemudian meninggal di kampung gitu. Karena mereka nggak bisa lagi bergantung sama hasil taninya gitu. Mereka kepaksa harus beli beras dan kebutuhan lainnya gitu, kayak sekolah segala macam gitu. Itu juga nah, gara-gara jadi pekerja migran ini kan kemudian pekerja di kebun juga jadi sedikit nih. Itu juga kemudian mengurangi hasil panen gitu, karena nggak ada pekerja yang ngegarapnya gitu. Orang-orang usia produktif harus jadi pekerja migran. Yang tinggal tuh anak-anak dan orang tua kayak gitu-gitu. Jadi masalahnya tuh banyak banget gitu. Kalau misalnya kita ngomongin lingkungan dan pangan dan sebagainya, itu masalahnya tuh nyambung gitu. Dan ya saya pikir Makasih, DC. Saya pikir sekarang mulai digalakan kembali ya, kayak gerakan untuk pangan lokal segala macam, walaupun memang sudah terlambat saya pikir. Jadi kita kayak diskusi pangan lokal, habis itu kita makan nasi. Habis serius tidak bisa kita kayak lihat, aduh saya cuma makan pisang, saya nggak kenyang. Iya kan? Walaupun akan disediakan, oke tapi itu akan tetap kita anggap camilan, walaupun kita harus kembali. Karena memang saya pikir juga cukup terlambat untuk. Tapi saya pikir kita harus optimis ya, harus optimis. Mungkin besok kita akan kembali ini. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ya, saya tertarik diajak sama Pak Ato ke sini karena penulisnya yang ditampilkan pada malam ini dari NTT. Kebetulan saya pernah ke Timor tahun 2002 dan punya keluarga di Sumba. Jadi ya sedikit banyak tahu lah gitu ya kondisi alam di sana seperti apa. Saya cuma mau mengomentari soal ini aja, kebiasaan bercocok tanam ya. Mungkin dulu sebelum Orde Baru di NTT itu banyak ya menghasilkan palawija, misalnya seperti jagung dan sebagainya, dan masyarakat di sana biasa makan apa sih yang mungkin kalau di sini disebutnya nasi jagung ya. Nah, cuma terus karena di zaman Orde Baru itu dipaksa ya, dalam tanda petik dipaksa untuk menanam beras, jadi mereka makan makanan pokoknya nasi. Ya kebiasaan lama itu seperti makan nasi jagung dan sebagainya itu pelan-pelan hilang gitu. Jadi mereka tuh kayaknya nggak puas makan kalau nggak makan nasi gitu ya. Dan
kalau yang saya perhatikan di Sumba juga ya, kan Sumba dan Timor itu kan agak-agak mirip ya keadaan kondisi alamnya gitu ya. Sebetulnya kalau untuk menanam beras di sana itu kurang cocok ya, nggak kayak di Pulau Jawa gitu, tapi gimana dipaksain lah gitu ya, mereka harus menanam beras gitu. Itu satu. Kedua itu jadi mungkin dulu misalnya kalau yang di Sumba yang saya tahu ya, kalau sekarang itu disuruh makan sayur tuh susah. Padahal itu kayak tanaman singkong itu berlimpah. Kalau di sini di Pulau Jawa makan daun singkong kan udah biasa ya, di sayur di apa gitu kan ya. Kalau di sana mereka bilangnya gini, itu kan daun singkong itu kan makanan ternak, makanan babi. Ngapain kita makan itu? Gitu, itu satu. Terus kedua, kalau di Pulau Jawa itu apa aja sumber daya alam yang ada di sini yang bisa dimakan, ya kita bisa olah untuk dimakan gitu ya. Misalnya kayak usus ayam gitu ya. Usus ayam kan di sini kan dibikin camilan gitu, laku banget gitu. Kalau di sana dibuang-buang, sayang kan, padahal itu kan bisa untuk dimakan juga. Ya itu aja yang saya dari observasi saya pergi ke NTT dulu kayak gitu, nggak tahu apa masih kayak gitu sekarang. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Felix mau kasih tanggapan, komentar? Nggak ada sih. Kalau ya daun singkong ya dimakan. Kalau di Timor saya pikir hal seperti itu. Nah ya saya dengar tentang usaha saya mau cerita ini sebenarnya cerpen kode etik Kapten Hanya Ingin Kedil ini judul pertamanya itu pesta darah. Wah, pesta darah. Jadi di Timor itu saya pikir ini ada satu jenis makanan orang kecil, itu usus ayam atau usus babi atau usus sapi dengan darah, yang dicampur dengan darah ya. Dan dulu kalau kita bunuh babi atau bunuh ayam itu dagingnya itu kita kasih ke misalnya kasih ke yang punya rumah, bos-bos lah. Nah orang-orang kecil yang di bawah-bawah ini ambil remah-remahnya, antara lain darah, usus, hati juga tetap dimasukkan ke dalamnya. Paling ya lambung itu kan bisa dikeluarkan kotorannya, dibersihkan dengan pisau. Lalu kaki-kaki yang dibuang itu, dipotong-potong itu. Nah itu semua itu dibakar, dimasukkan ke darah mentah. Darah mentah dicampur, dikasih cabai, dikasih batu dibakar, dikasih masuk, batunya dibakar terus dimasukkan, terus dikasih cabai dan dimakan, darah mentah. Dan itu sampai sekarang, dan itu jadi makanan favorit. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa sejarahnya itu dari situ. Jadi itu makanan orang-orang yang tidak bisa menikmati daging sih. Jadi yang dimakan itu. Sekarang kalau minum sopi itu orang-orang kayak sudah dagingnya tetap yang lain makan, kita minum pakai ini, dan semua orang suka. Makanya itu jadi judul cerpen sebelum dia jadi Kapten Hanya Ingin Kedil, karena iya lama-lama kemudian saya lihat kayak fokusnya kayak tadi kembali ke fokusnya ini kayak mau cerita makanan atau mau cerita cendana. Ini mau cerita makanan yang benar, ini cerita makanan atau karena kayak di situ kan ada kondektur. Nah karyawan-karyawan itu yang makanannya mereka akhirnya berhasil membuat satu menu yang sampai sekarang itu jadi favorit. Kita waktu dari kecil itu kita pengen makan itu selalu dikasih tahu kalau nanti makan darah ayam itu kita jadi bodoh sekolah. Jadi semua anak Timur itu tahu, anak kecil tidak boleh makan darah ayam, nanti sekolah bodoh. Padahal biar kita tidak makan, supaya itu jadi makanan orang tua. Jadi biar orang tua makan sendiri, kayak ini anak kecil ngapain sih datang habis-habisin jatah kayak gitu. Nanti sekolah bodoh. Dan ya sangat menyenangkan kalau melihat itu tadi hubungan antara
relasi kuasa yang akhirnya bisa menciptakan satu makanan sendiri, atau juga perang-perang yang orang kecil seperti sopir ini yang jadi korban dan harus ikut hal seperti itu. Saya pikir menarik untuk jadi cerita-cerita kecil yang bisa kita baca. Iya. Ada nama buat makanan tersebut nggak yang pakai darah itu? Ada namanya? Oh, namanya saya lupa ya. Kalau sekali mendengarkan deskripsinya Felix, saya jadi mengingat tentang sosis. Sosis itu kan? Ada sosis, sebentar saya pikir namanya apa namanya? Bukan, astagfirullah. Sabar nih. Oke, nanti sebentar saya lihat. Apa sosis itu? Sosis itu isi perut itu dimasukkan ke dalam tali perut. Jadi jeroan yang lain dihancurkan, masukkan ke dalam. Ya, itu kan, itu juga sangat menyenangkan melihat orang-orang kalau di kampung-kampung buat hal-hal seperti itu, terus kita duduk dan kita makan. Dan darah tadi itu karena batu-batu itu saat susu itu kita bakar, kita langsung masukkan ke darah. Jadi biar dia panas itu mendidih dalam darah, ya kan. Batu kita bakar, kita masukkan dalam darah biar kita anggap sudah masak. Walaupun itu darah mentah sebenarnya, kan darah mentah. Kalau kita kasih asam, jadi coklat dia. Oh sudah masak ini, warnanya coklat. Itu sangat ngeri ya. kalau jadi mulai dari babi, sapi, ayam kecil-kecil, dan ya saya pikir yang menyenangkan sih, saya pikir itu masih satu PR untuk saya jadikan cerita, karena kemarin sudah saya jadikan cerita malah berubah jadi kapten. Ya gitu. Oke, karena waktu sudah jam 9.30, mungkin nanti ada yang mau bertanya-tanya silakan langsung ke Felix. Dan saya pribadi masih menunggu Shopee Tua Kalo terkirim ke Jakarta. Ngomong-ngomong, karena pandemi, Felix akhirnya menekuni membuat alkohol untuk hand sanitizer awalnya, tapi akhirnya dijadikan minuman Shopee juga, ya kan? Jadi silakan cari tahu di mana bisa mendapatkan Shopee Tua Kalo dari Felix Nesi dan teman-temannya di Timur Barat. Terima kasih kalian sudah datang. Semoga bisa mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, dan besok mau datang lagi silakan ke diskusi di kios tentang musik koplo dan relasi kuasa. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.